Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya dan rekan-rekan saya akan mereview jurnal dengan judul Hubungan Asupan Makanan dan Beban Ganda Malnutrisi pada Orang Dewasa di Malang. Nah, tahukah kalian di tahun 2014 462 juta orang dewasa dikategorikan kurus, sedangkan 1,9 miliar orang lainnya dinyatakan kelebihan berat badan dan 600 juta orang dewasa dinyatakan obesitas. Urbanisasi dan perubahan gaya hidup telah mengakibatkan transisi nutrisi. Ketika struktur ekonomi negara berkembang berubah dari pertanian menjadi basis industri, maka terjadi evolusi yang cepat dalam urbanisasi dan modernisasi gaya hidup. Dan transisi nutrisi pun berubah karena aktivitas fisik dan pola makan. Gizi berlebih akan menyebabkan obesitas, meskipun malnutrisi tetap ada. Hal inilah yang disebut dengan beban ganda malnutrisi atau double burden malnutrition. Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas pada tahun 2013 menunjukkan prevalensi obesitas pada kelompok dewasa sebesar 26,23%, sedangkan pada kelompok dewasa kurus sebesar 11,09%. Dari data yang telah saya sebutkan tadi, maka di Indonesia ini memang terjadi double burden malnutrition atau beban ganda malnutrisi yang memang harus diperhatikan. Sayangnya di Indonesia masih banyak budaya yang menganggap bahwa kelebihan berat badan itu bukan sebagai masalah sosial. Dan masih sedikit pula kesadaran mengenai double burden malnutrition ini di antara para pemangku kebijakan dan juga pemerintah. Nah, maka dari itu, para peneliti di jurnal ini melakukan penelitian untuk memastikan adanya double burden malnutrition di Indonesia dan menyelidiki faktor makanan yang berhubungan dengan kejadian double burden malnutrition di Indonesia, khususnya pada kelompok dewasa. Nah, untuk penjelasan yang lebih lengkap mengenai metode dan hasil penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Kali ini saya akan membahas tentang subjek dan metode. Sebanyak 140 orang dewasa di Malang dinilai menggunakan kuesioner. Penelitian ini mengundang peserta di berbagai tempat seperti balai desa, pasar, dan perusahaan. Survei ini dilakukan mulai dari 17 Juli sampai 14 Agustus 2017. Kuesioner tersebut mencakup detail jenis kelamin, usia, suku, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan bulanan subjek. Data yang akurat status antropometri berikut diukur tinggi badan, berat badan, lingkar pinggang, dan pinggul. Lingkar pinggang ditentukan menjadi obesitas jika lebih dari 90 cm untuk laki-laki, lebih dari 80 cm untuk perempuan. Untuk menilai status asupan makanan, kami menggunakan food recall 24 jam. Kelompok makanan yang dikonsumsi subjek dibagi menjadi 6 kelompok, yaitu makanan pokok, hewani, polong-polongan, susu, sayur mayur, dan buah-buahan. Untuk menilai status kesehatan individu, konsentrasi hemoglobin, tekanan darah, glukosa darah, dan kolesterol diukur. Subjek dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan konsentrasi glukosa darahnya. Itu ada glukosa darah puasa atau FBG, dan ada glukosa darah postprandia atau PBG. Semua tergantung pada apakah status puasa dipertahankan selama 12 jam selama pengukuran glukosa darah. Semua data penelitian dianalisis menggunakan program IBM SPSS Statistik. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis frekuensi. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan hasil jurnal yang telah dipaparkan. Di sini saya akan menjelaskan 5 poin terkait hasil, yang dimana untuk hasil yang pertama, pada laki-laki yang kelebihan berat badan dan obesitas masing-masing tidak ada perbedaan berdasarkan jenis kelamin pada lingkar pinggang. Namun rata-rata lingkar pinggang perempuan mengalami obesitas dibanding dengan normal pada laki-laki. Untuk poin yang kedua, bahwa pada hasil skor yang diperoleh dari makanan pokok dan kacang-kacangan, susu, dan buah-buahan itu sangat rendah, yang dimana rata-rata keragaman pangan melalui penjumlahan jumlah makanan yang dikonsumsi pada siang hari itu tergolong kecil. Nah, makanan
melalui jumlah makan yang dikonsumsi sepanjang hari yang menandakan frekuensi itu makan kurang. Kemudian untuk yang ketiga, bahwa hasil status kesehatan subjek ditunjukkan pada konsentrasi hemoglobin rata-rata subjek adalah 14,38 gram per desiliter untuk pria dan untuk wanita 13,13 gram per desiliter. Kejadian anemia tinggi di antara subjek. Konsentrasi kolesterol rata-rata wanita lebih tinggi daripada pria. Kemudian untuk poin yang keempat, bahwa hasil pada prevalensi DBM atau yang biasa kita kenal yaitu double burden of malnutrition atau dalam bahasa Indonesianya itu beban ganda malnutrisi, di mana menurut gender yaitu proporsi wanita dengan DBM atau beban ganda malnutrisi lebih tinggi daripada pria. Nah, rasio odds untuk DBM meningkat sesuai dengan asupan sayuran dalam keseimbangan makanan dan menurut keragaman makanan. Kemudian untuk poin yang kelima, bahwa hasil pada jumlah penyakit kronis memiliki perbedaan antara pria dan wanita. Nah, prevalensi penyakit kronis tinggi pada subjek obesitas. Nah, secara khusus perempuan memiliki lebih dari 3 penyakit kronis lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Nah, subjek yang memiliki 3 atau lebih penyakit kronis dengan kelebihan berat badan lebih tinggi daripada kelompok normal, dan juga obesitas juga lebih tinggi daripada kelompok normal. Sedangkan pada faktor makanan juga mempengaruhi penyakit kronis. Di sini saya akan menjelaskan terkait diskusi di mana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keberadaan DBM atau double burden of malnutrition dan bagaimana kaitannya dengan status asupan makanan di Kota Malang. Yang dimana studi ini menunjukkan bahwa orang dewasa menderita asupan gizi yang buruk dan DBM dari anemia, defisiensi besi, malnutrisi, koeksistensi, dan kelebihan berat badan atau obesitas, dan menunjukkan tingkat penyakit kronis yang tinggi. Nah, dalam penelitian ini, wanita dengan anemia sebanyak 25,8%. Hasil anemia penelitian ini adalah rata-rata dari semua subjek, mengingat tidak hanya wanita usia subur tetapi juga masuk pada wanita usia lanjut. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa populasi kelebihan berat badan dan obesitas itu lebih tinggi dari data, sedangkan populasi kurus lebih rendah. Sebagian besar negara berpenghasilan menengah ke bawah umumnya dianggap terpengaruh oleh DBM atau double burden of malnutrition, dengan kelebihan berat badan meningkat dengan cepat daripada penurunan berat badan kurang. Nah, sebagian besar subjek memiliki asupan makanan yang tidak mencukupi serta pola makan yang tidak seimbang, khususnya keragaman makanan yang dikonsumsi terbatas. Nah, hasil ini dapat menyebabkan bahwa kurangnya keanekaragaman. Nah, prevalensi DBM meningkat seiring dengan penurunan keanekaragaman makanan. Dilihat dari pola makanannya, asupan makanan pokok dan kacang-kacangan relatif tinggi. Nah, di sisi lain, konsumsi pangan hewani, susu, dan buah-buahan juga sangat rendah. Nah, asupan makanan pokok yang didominasi oleh makanan mempengaruhi anemia, defisiensi besi, dan kegemukan obesitas. Nah, mempertahankan kesehatan yang baik pada lansia itu merupakan tantangan utama bagi kesehatan masyarakat. Di mana asupan makanan yang tidak memadai dikaitkan dengan penurunan fungsional pada lansia. Nah, nutrisi peran yang penting dalam melindungi masalah kesehatan dan memperlambat perkembangan penyakit. Nah, sumber utama protein yang dikonsumsi adalah protein nabati, yaitu biji-bijian dan ikan. Karena makanan hewani dikenal sebagai makanan mahal, ada hubungan positif yang kuat antara tingkat pendapatan dan konsumsi makanan hewani seperti daging, susu, dan telur. Kemudian semakin lama situasi DBM ini semakin tinggi risiko obesitas dan PTM atau penyakit tidak menular terkait makanan lainnya seperti diabetes tipe 2, kemudian penyakit
kardiovaskuler. Dan di Indonesia sendiri kematian akibat penyakit kronis itu menyumbangkan 71% dari seluruh kematian pada tahun 2016. Nah, oleh karena itu pengelolaan faktor risiko penyakit kronis dapat menurunkan angka kematian penyakit kronis secara keseluruhan. Nah, hipertensi sendiri berperan sebagai etiologi penting dalam patogenesis penyakit jantung iskemik, yaitu gagal jantung dan ginjal, dan merupakan faktor risiko utama kematian dan tingkat kecacatan di seluruh dunia. Prevalensi hipertensi pada penelitian ini juga lebih tinggi dari rata-rata nasional. Nah, dalam penelitian ini juga prevalensi diabetes antara laki-laki dan perempuan tidak berbeda nyata. Nah, tidak ada perbedaan antara asupan makanan dan jumlah penyakit kronis pada penelitian ini. Oleh karena itu, subjek memiliki pola makan yang sangat sederhana dan terbatas pada partisipan makanan seperti makanan pokok yang tinggi, rendah asupan, buah-buahan, produk susu, dan makanan hewani. Kemudian asupan makanan secara keseluruhan itu sangat memburuk, yang juga terkait dengan tingginya prevalensi DBM atau double burden of malnutrition dan penyakit kronis. Untuk mengetahui masalah prevalensi DBM dan penyakit kronis, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa keragaman makanan secara positif terkait dengan ukuran kualitas keanekaragaman atau kecukupan gizi pada orang dewasa. Artinya, jika subjek makan lebih banyak bervariasi, teratur, dan diet seimbang, maka prevalensi penyakit seperti obesitas, hipertensi, dan dapat berkurang. Nah, pilihan makanan yang tidak tepat, dan kualitas makanan yang buruk menyebabkan DBM dan penyakit kronis. Namun faktor risiko bisa jadi diperbaiki. Oleh karena itu, keanekaragaman makanan sangat penting untuk pencegahan dan penata laksanaan DBM dan penyakit kronis. Nah, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, penelitian ini juga survei non-random sampling. Kemudian yang kedua, asupan makanan melalui metode recall 24 jam untuk menganalisis asupan nutrisi. Namun karena tidak adanya program analisis asupan gizi dan kurangnya data, tidak mampu menginterpretasikan asupan gizi dari makanan yang dikonsumsi subjek. Sehingga dengan demikian penelitian ini hanya menganalisis kondisi aktual seperti keseimbangan makanan, keanekaragaman makanan, kemudian dan frekuensi makan. Nah, oleh karena itu diperlukan investigasi dan analisis yang lebih rinci dalam data tentang beragam subjek di masa mendatang. Kemudian yang ketiga, yaitu studi ini juga merupakan hasil dari wilayah Malang, sehingga sulit untuk diinterpretasikan secara keseluruhan di Indonesia. Kesimpulannya bahwa orang dewasa di Malang menunjukkan DBM atau double burden of malnutrition terjadi bersamaan dengan malnutrisi seperti anemia, defisiensi besi, dan kelebihan berat badan, serta memiliki berbagai penyakit kronis. Nah, khususnya proporsi penyakit kronis tinggi karena tingginya asupan nutrisi berbasis energi atau makanan pokok dan rendahnya asupan nutrisi lain seperti makanan hewani, buah-buahan, dan susu. Jika subjek makan secara teratur makanan seimbang yang mencakup berbagai makanan, diyakini bahwa prevalensi double burden of malnutrition tadi dan penyakit kronis itu dapat diturunkan.